Pernah nggak sih lo lagi ngomong hal sial terus spontan bilang amit-amit sambil ngetok-ngetok meja atau tembok? Biasanya diikuti ekspresi kayak jangan sampai deh. Tapi pernah nggak kepikiran kenapa harus ngetok sesuatu dan dari mana kebiasaan ini datang? Nah, hari ini kita bahas tuntas kebiasaan amit-amit ngetok kayu yang ternyata punya sejarah panjang dan makna yang lebih dalam dari sekedar kebiasaan iseng. Jadi gini, tradisi mengetuk kayu atau dalam bahasa Inggrisnya knock on wood ternyata bukan cuma kebiasaan orang Indonesia aja. Ini tuh fenomena global, bahkan udah dilakuin di berbagai negara sejak ratusan tahun lalu. Di Eropa misalnya, orang bilang touch wood kalau lagi ngomong sesuatu yang mereka takut menyumpahi diri sendiri. Kayak misalnya, wah, tahun ini aku belum sakit sama sekali, touch wood. Tujuannya apa? Supaya ucapan itu nggak jadi kenyataan buruk. Tapi, pernah nggak kepikiran, kenapa harus kayu? Kalau ditelusuri, kebiasaan ini punya akar dari kepercayaan kuno bangsa Keltik di Eropa Barat. Orang-orang Keltik percaya kalau roh-roh dan dewa bersemayam di dalam pepohonan, terutama di pohon ek yang dianggap sakral. Jadi, ketika seseorang mengetuk pohon, mereka sebenarnya sedang memanggil roh pelindung agar menjauhkan kesialan atau melindungi dari bahaya. Kayu itu dianggap punya energi baik karena jadi rumah para dewa. Bayangin aja, kalau zaman dulu mereka ngomong hal sial terus takut roh jahat denger, ya mereka langsung ngetok kayu buat manggil roh baik supaya melindungi mereka. Jadi kayak semacam sinyal darurat spiritual gitu. Tapi gimana caranya kebiasaan ini nyampe ke Indonesia? Nah, disinilah uniknya. Kita nggak secara langsung ambil tradisi dari bangsa Keltik, tapi asimilasi budaya kolonial ikut berperan. Pas masa penjajahan Belanda, banyak budaya dan kebiasaan Eropa yang nyebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Salah satunya ya ini, ngetok kayu sebagai simbol tolak bala. Tapi, karena budaya kita sendiri juga udah punya tradisi serupa, kebiasaan ini jadi cepat nyatu. Dalam budaya Jawa misalnya, dikenal istilah suwuk atau tolak bala, di mana orang berusaha menolak kesialan atau hal buruk lewat gerakan simbolik atau doa pendek. Amit-amit itu sendiri bisa diartikan sebagai permohonan perlindungan. Semacam, maaf Tuhan, semoga hal itu nggak kejadian ke aku. Nah, ketika diucapin sambil ngetak sesuatu, artinya makin kuat secara simbolik. Kata dan tindakan bersatu jadi penolak sial. Uniknya orang zaman dulu percaya kalau benda yang diketuk harus alami, dan kayu dianggap bahan paling hidup. Kayu punya unsur bumi, tumbuh dari tanah, dan dipercaya menyimpan energi alam. Jadi dibanding ngetok besi atau kaca, kayu dianggap paling bertuah. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ternyata agama dan spiritualitas juga punya peran. Dalam tradisi Kristen awal, kayu diasosiasikan dengan salib Kristus, simbol perlindungan dan keselamatan. Orang Eropa dulu percaya kalau menyentuh kayu berarti meminta perlindungan Tuhan. Nah, ketika penyebaran agama meluas, tradisi touch wood makin populer dan akhirnya terbawa ke berbagai budaya. Lama-lama, maknanya bergeser. Orang udah nggak mikir soal roh atau dewa, tapi lebih ke kebiasaan simbolik aja. Semacam refleks kalau ngomong hal negatif. Kayak misalnya, aduh jangan sampai gue telat lagi deh besok, amit-amit, tok-tok-tok. Padahal lo tahu, itu meja bukan kayu beneran, tapi MDF laminate dari toko furniture. Tapi tetap aja, refleksnya ada. Dari sisi psikologi modern, kebiasaan ini bisa dijelasin lewat konsep superstition atau tahayul kognitif. Otak manusia suka banget nyari hubungan antara tindakan kecil dan hasil besar, walau sebenarnya nggak berhubungan langsung. Ini disebut illusory correlation. Contohnya, lo pernah ngerasa kalau bawa jimat, keberuntungan jadi lebih bagus. Nah, itu efeknya sama kayak ngetok kayu. Otak lo ngerasa lebih aman setelah melakukan tindakan simbolik, padahal itu cuma trik mental untuk mengurangi rasa kecemasan. Profesor psikologi dari University of Chicago, Jen Risen, bahkan pernah meneliti hal ini. Dia bilang, mengetuk kayu memberi ilusi bahwa kita bisa mengendalikan kemungkinan buruk. Padahal, sebenarnya kita cuma meredakan rasa khawatir. Jadi bisa dibilang, amit-amit ngetok kayu itu kayak mekanisme coping, cara manusia menenangkan diri dari pikiran negatif. Nah, sekarang kita gabungin semuanya. Dari sisi spiritual, itu bentuk permohonan perlindungan. Dari sisi budaya, itu warisan kuno yang bertahan lewat simbolisme kayu. Dan dari sisi psikologi, itu cara manusia menenangkan diri dari rasa takut. Semua bersatu jadi satu kebiasaan sederhana yang ternyata punya lapisan makna sedalam itu. Lalu kenapa harus bilang amit-amit? Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, amita, yang artinya tak terbatas atau tanpa akhir. Sering digunakan dalam konteks doa kepada yang dilahi. Dalam bahasa Jawa modern, amit berarti permisi atau minta maaf.
Jadi kalau lo bilang amit-amit jabang bayi, itu semacam bentuk doa, semoga jauh dari hal buruk, terutama buat anak kecil atau yang rentan. Makanya, kalau orang ngomong hal sial terus bilang amit-amit, itu kayak menutup pembicaraan biar nggak ngundang hal buruk. Zaman sekarang, tradisi ini memang udah mulai jarang dilakukan secara serius, tapi refleksnya masih ada. Apalagi di obrolan santai, kadang cuma buat lucu-lucuan, tapi sebenarnya tetap ada rasa takut hal itu kejadian. Contoh, aduh jangan sampai ya HP gue jatuh lagi, amit-amit tok-tok-tok. Atau kalau ngomongin gosip aneh, aduh amit-amit jangan sampai beneran kayak gitu. Lucunya, versi modern dari ngetok kayu juga ada di dunia digital. Netizen barat sering nulis knock on wood di media sosial buat hal yang sama. Misalnya, I haven't caught a cold all year, knock on wood. Artinya, gue belum sakit sepanjang tahun. Semoga nggak kejadian abis ngomong gini. Jadi bisa dibilang, tradisi ini berevolusi tapi nggak punah. Cuma pindah tempat aja, dari kayu jadi keyboard. Kalau mau disimpulin ya, kebiasaan amit-amit ngetok kayu itu hasil campuran antara kepercayaan kuno Eropa, adaptasi budaya Nusantara, dan psikologi manusia modern. Sederhana, tapi punya makna mendalam loh. Jadi lain kali kalau lo spontan ngetok meja setelah ngomong hal sial, jangan langsung ngerasa aneh. Itu refleks ribuan tahun manusia buat menolak sial dengan cara simbolik. Dan walau kita udah hidup di era rasional, ternyata masih ada sisi magis kecil di kepala kita yang bilang, ngetok dikit aja biar aman.